Shalom, salam sadis semuanya ya, salam sadis. Udah sabar nggak lo? Mana banyak yang pada nangis juga. Gua 3 hari nggak buat video. Ah, gimana? Ngopi dulu ya, ngopi. Santai, ngobrol santai. Ini kalau udah mulai ini hijau kan. Jadi ah, hari ini sih udah kelihatan udah boleh serok ya. Saya buat video ini juga ini ya. Kalau dia mau turun pun dikit lah, kalau nggak kayaknya udah sideways, udah ini ya. Memang masih ini sih, lihat dia yang paling aman di titik kalau dia manjat ke atas lagi di kisaran 42.000 ya, itu udah safe banget. Tapi nggak masalah karena kita lihat ini posisi ini hari ini. Masukan yang saya berikan begini. Ah, saya buat video kenapa saya pastikan udah ini, karena inilah permainan kalian pelajari ya. 10 hari yang lalu ya, ini semua bajingan-bajingan paus ini, banker-banker yang udah dia rancang, dia setting ini semua. Lihatlah ya, media udah mereka kuasai ya. Media mereka kuasai yang ditebar fear, dia jatuh, dia dam, dia longsorkan, dia berita fear ya kan. Nah kalian yang nggak kuat ini, nah, goyang takut. Lihat makin makin ini, lihat angka makin berkurang di dompet wallet Anda, semakin Anda takut ya. Nah itulah yang terjadi sekarang. Tapi saya mau kongres ya, buat subscriber lama yang udah terlatih. eh, Good luck buat kalian, gua kongres. Nggak ada satupun subscriber lama saya yang goyang. Semua udah tahu ya. Jadi apa yang saya ajarkan udah kalian resap, kalian begitu tenang, itu sukses kalian buat subscriber. Karena saya cek semua yang ngeluh, yang nangis ya, itu semua subscriber baru gitu. Jadi yang subscriber lama satu nama pun nggak ada yang ini, berarti kalian sukses lewat ini. Inilah ujian. Nah, dengan inilah kalian belajar. Ya, inilah belajar bagaimana mereka main. Ini invest di kripto ini suatu game, ya. Jadi kalau kalian bawa dengan cara invest mau gambling, ya, dengan hitungan kita enggak ini. Tapi saya udah video sebelumnya saya udah bilang kondisi ini kayak karet gitu ya. Saat dia naik itu dia lagi manjang gitu. Nah, saat dia dump, dia mainkan itu, dia nyusut, kalian lihat di wallet kalian makin kecil. Ih, gua punya ular jadi belut jadi cebong ini, jadi cebong gitu. Nah, jadi telur cebong pun kalian nggak usah takut. Yang namanya aset. Ya, dengar baik-baik. Atas nama aset, tapi yang kalian hold itu koin kuat gitu ya. Koin kuat yang fundamental kuat, kalian nggak pernah takut. Ya, ini bukan sekedar saya ngomong opini saya, atau kita balik cek, saya ambil contoh yang koin udah lama, yang sudah eksis duluan gitu, yang udah pernah kasus lagi ya, Ethereum Classic ya. Ini kalian buka chartnya dulu, Ethereum Classic, kalian buka chartnya, kalian lihat ya. Di 2017 cycle bulan itu udah di penghujung, masuk 2018 itu mas titik terakhir ya. Dia waktu itu Ethereum Classic di atas 30 lebih $40. Nah, kalau yang saat itu beli di sana, kita bilang yang orang nggak ngerti kan banyak baru-baru juga saat itu udah mereka eufo. Kejebaklah di pucuk, masuk bearish. Ya, 2018 Januari itu bearish. Kalau mereka yang nyangkut di $30, $40 itu, ya kita bilang 35 lah, kita ambil satu ini, $35 terus nyungsep. Nyungsep turun terus, ya. Andai kata Anda buka lagi itu chart, Anda lihat. Andai kata Anda di posisi saat itu, kalau Anda pegang ETC, kalau Anda cut loss, selamanya Anda hilang duit Anda. Tapi kalau Anda tidak cut loss karena Anda tahu yang Anda pegang itu sebuah aset, digital aset, ya, yang istilahnya walaupun dia turun terus jadi $1 pun, istilah itu jadi telur cebong ya. Tapi telur ini begitu masuk ke dieramin, taruhlah dieramin berapa tahun semenjak 2018. Nah, 3 tahun kemudian 2021 ini
Dia mulai bangun tuh, mulai netas lagi tuh telur. Netas lagi. Kemarin ETC sampai 100 berapa tuh. Ya, 3 tahun duit Anda yang sangkut itu di aset itu yang Anda bilang sangkut, ya. Kalau orang-orang subscriber lama saya udah tahu, saya benci bilang sangkut. Kalau namanya invest nggak ada sangkut, ya. Tapi saya jelaskan dengan cara yang kalian bisa ngerti aja gitu. Ya, yang namanya sangkut, 3 tahun kemudian telur itu netas, besar lagi dia. Ya, yang kamu sangkut di $30 itu berkembang jadi kemarin itu berapa ETC? $100 lebih, 160 berapa, hampir $200 berapa? Saya lupa itu. Itu berapa kali lipat? Berapa ratus persen? Ya. Nah, kita balik lagi. Kalau Anda seorang investor, kalau duit Anda taruh di bank, taruhlah Bank Indonesia bukan kasih Anda 5%, 6%. 1 tahun 10%. Ya. 3 tahun duit Anda. Kemudian Anda dapat berapa? 30% kan? Nah, kalau Anda pegang digital asset ini, yang Anda tahu fundamentalnya kuat, yang walaupun pernah dihack, udah pernah dibilang lem lagi ya, lem sama si Elon Elon ngalon itu ya. Nah, itu kemarin berapa ratus persen itu. Nah, itulah mindset kita. Kalau Anda terus melawan, Anda bukan invest di kripto ini yang inginnya itu ambisi Anda mau cuan-cuan, mau kejar cuan itu. Nah, akhirnya Anda jadi seorang judi kripto, bukan invest kripto. Yang akhirnya sangkut, cut loss, main lagi dengan cost dollar averaging down gitu ya kan. Begitu kena ini kemarin yang averaging down berapa kali begini kan. Bener nggak? Nggak bisa. Jadi beda. Ini bukan seperti main di saham. Saham kadang pernah ada sekali-sekali jatuh, tapi nggak sepa. Kripto ini 80% bisa dia turun jatuh gitu. Ya, jadi saya punya subscriber awal-awal saya suruh mereka udah tahu gitu. Nah, apa yang mau diperbuat, mas semua udah tahu gitu. Nah, tapi saya nggak jelaskan lagi dari awal, banyak makan waktu. Kalian mau ini nonton film dari video saya awal lah di Januari Februari itu ya. Jadi inilah mindset. Sebenarnya yang kalian lawan itu ada diri kalian sendiri, bukan siapa-siapa. Saat kondisi begini adalah pengontoran diri. Kenapa saya selalu bilang sadis, salam sadis. Saat begitulah dibutuhkan kesabaran Anda dan kedisiplinan Anda. Ah. Nanti kembali lagi, kan saya udah bilang, begitu kejadian ini, saya kan udah ngomong, yang saya duluan cek itu apa? Ini bear atau enggak? Bearish atau enggak? Oh ternyata enggak, udah tenang, duduk aja, tunggu aja gitu. Lihat apa game apa lagi mereka mainkan, saya udah tahu. Mau ditebar fear, ya kan? Nah ini permainan, ya, ini permainan. Begitu jatuh ke bawah, ya kan, dia tekan lagi, dia makan kalian berapa kali yang nggak ngerti, ya kan, terus dia juga serok bawah gitu kan, udah serok bawah dia udah cukup. Nah sekarang dia udah mau dia kembalikan normal mulai hari ini. Saya kenapa saya buat video ini karena 3 jam yang lalu saya udah terima berita si Goldman Sachs bilang, oh Bitcoin ini ya kan aset kelas, ya kan? Ah, saya udah tahu setan ini main lagi di belakang, ya kan? Waktu saya bangun pagi tadi, jam-jam 6 pagi, saya udah lihat berita. Saya asal bangun, saya udah baca berita. Terus adik saya yang di Amrik juga kirim kan, si hedge fund Ray Dalio bilang, oh dia kan selalu against apa Bitcoin, dia jelek-jelekin. Tiba-tiba berita, oh aku juga ada nyimpan Bitcoin ya kan? Adik saya bilang, ah, ini udah kasih media udah mulai mau dia kasih berita positif ini, udah ketahuan. Udah saya santai buat kopi, saya baca berita, cari info dulu kan. Nah 3 jam lalu keluar lagi tweetnya si Goldman Sachs kan, ini Bitcoin aset kelas ya kan. Oh iya, berarti udah tahu, ini berarti udah hijau, berarti udah boleh serok kalian. Kalau kemarin memang jatuh, kita masih nggak tahu nih, ini mau kemana nih, apa dia masih, tapi begitu hari ini lihat berita positif, mereka udah mulai main positif, ya. Nah ini, makanya saya selalu suruh kalian, mau invest tuh harus selalu baca, harus tahu berita, upgrade, ya, update terus berita, ya. Nah inilah,
pengaruh. Nah, begitu lihat yang main-main ini, ya saya udah tahu si Goldman Sachs, saya lama dari game-gamenya itu di emas, di perak gitu, udah tahu. Makanya hari ini lihat dia tiba-tiba CEO-nya nge-tweet ya kan. Saya bilang, oh udah lampu hijau, ini udah cukup serok bawah mereka, udah ada stok, sekarang pelan-pelan mau dinaikkan lagi, ya kan. Nah, jadi tinggal hari ini kalian dia 38 ini natural lah, dia punya chart grafiknya naik itu natural tanpa pump. Mungkin kalau dia mau manjat ya kan, manjat ke 40 dulu misal nggak kuat jatuh dikit, nah ya begitu gitulah. Tapi kalau sekarang kalian serok harga udah inilah, jangan kalian pikirkan oh kemarin gua serok. Kalau anda caranya begitu ya anda seorang tamak yang selalu nggak pernah puas. Anda mau invest tuh harus safe, kita pastikan dulu ya. Nah, saya ngerasa hari ini saya pasti saya lihat berapa orang-orang pengaruh itu udah ngomong mau buat lampu hijau, kita udah tangkap tuh sinyal. Oke. Saatnya saya buat video, saya suruh kalian serok ya. Kalian boleh serok, kalaupun nanti dia naiknya ada turun dikit itu nggak apa-apa. Tapi saya yakin hari ini kalian serok, kalian masih dapat barang murah karena harga udah jatuh sekali gitu. Jadi kalau kalian bilang, oh ntar lah gue udah naik, lu mau harga berapa lagi gitu ya. Karena nih harga udah rendah gitu. Walaupun kalian lihat hari ini persentasinya naik di atas 10%, ya serok karena udah dibanting ada yang lebih dari 100% ya. Yang berapa ratus persen koin-koin gitu. Yang misal paling minim saya lihat yang koin kuat juga sekitar 50 lebih sampai 60% itu. Ya. Jadi udah boleh serok, nggak usah takut ini. Saya rasa kalau feeling saya lihat ininya kemungkinan saya rasa kalau nggak Jumat, Sabtu itu udah mulai dia kalaupun grafiknya manjatnya nggak mau ini, pasti udah mereka pump dikit ke atas supaya lewat posisi aman di 42.000 gitu. Ya. Jumat atau Sabtu. Yakin saya Sabtu udah hijau semua, harga udah naik gitu. Ya. Jadi itulah yang kalian harus pelajari ya. Ini suatu permainan ya. Yang penting kita make sure dulu ini bearish atau enggak ya. Oh bukan, ini bull trap yang mereka rancang ya kan, terus dia banting ke bawah dengan ya itu game. Tapi selama kita pegang aset yang kuat, fundamental yang kuat, Anda tidak pernah takut. Taruhlah skenario misal pas kemarin itu turun itu kita bilang bearish, kita kejebak. Ya seperti saya bilang, Anda sabar. Mindset Anda harus Anda tukar. Iya, saya investasi. Udah aset gue tinggalin. Sama aja gue taruh duit di bank juga. Berapa sih bunganya? Nah, kalau ini nanti kena cycle baru lagi, ya kan? Udah melambung lagi berapa. Asal aset yang kita pegang itu yang memang kuat, yang next bulan itu berkembang, ya kan? Seperti yang saya udah rekomen, Cardano gitu ya. Solana, ya kan itu pasti ini gitu, nggak usah takut megang yang begitu. Algorand ya, yang gitu-gitu kalau kalian pegang. Theta kan andalan Google, nggak mungkin lihat ini ya kan ya. Selama kalian pegang koin-koin gitu, token-token gitu, nggak perlu takut. Kalaupun tiba-tiba kejebak di ini di bearish, ya udah tinggalkan. Makanya selalu saya bilang nggak boleh portfolio kalian semua all in di situ. Portfolio kita bagi, ya kan. Nah kalau memang yang ini nyangkut, ya udah tinggalkan. Untuk kalau misalnya bearish ya, nanti kena di bearish kalian siapapun ya yang memang masih permainan kalian tamak, greedy ya, kejar gain terus yang kalian kejar ya, pasti kalian kena, percaya saya gitu ya. Cuma ya itu solusi saya masih katakan, tinggal Anda tukar mindset Anda. Oke, gua udah di posisi ini, udah duit itu gua anggap invest. Gua biarin tunggu next cycle selanjutnya untuk dia kembang lagi gitu. Ya, karena saya udah kasih contoh kalian. Itu kalian buka chartnya, kalau kalian pegang misalnya Ethereum klasik tuh ya, maka ada tanya gimana kok si Ethereum. Nggak usah takut, selama Anda pegang aset yang bagus, anggap aja duit Anda deposit gitu. Deposit jauh lebih bagus daripada uang Anda taruh di bank, hitungan bunganya gitu ya. Jadi itu aja. Jadi hari ini
10 hari ini ya, hampir 2 minggu kejadian ini buat latihan. Karena kalian banyak orang baru juga kan yang belum ini. Nah inilah untuk next next cycle kalian udah lebih lebih pengalaman, lebih experience dari cara investnya, cara apa pengontoran diri ya kan. Ya. Jadi video hari ini saya buat sampai di sini dulu apa itu yang kalian ini. Eh, oh ya, saya mau ini buat ini yang kemarin buat komen inisial D yang nama Farhan. Farhan ya, good luck. Seneng gua denger kamu udah baca bukunya si Robert Kiyosaki. Tiga-tiga udah lu baca. Bagus. Kalau udah baca pasti mindset ketukar. Sebenarnya saya pengen loh anak-anak Indo banyak yang cuma kalian banyak yang mau belajar nggak ngerti bahasa Inggris. Padahal kalau kalian baca buku itu, kalian lebih matang lagi investasi. Banyak yang kalian sadari mindset kalian akan terbuka gitu untuk berinvestasi. Saya sangat rekomen bukunya Robert Kiyosaki. Saya bisa terbuka pikiran saya. Dulu saya nggak tahu gimana cari yang merubah saya itu mindset saya juga dari bukunya si Robert Kiyosaki. Ya, buat anak-anak muda lain yang ngerti bahasa Inggris, bacalah buku-buku itu. Ya, kalau kalian mau jadi seorang investor atau entrepreneur, itu sangat bagus bukunya. Saya sih berharap kalau ada anak-anak muda yang ngerti bahasa yang udah baca gitu ya, kalian bisa ajarkan sama anak-anak yang nggak ngerti bahasa Inggris atau kalian buat translate-nya, itu sangat bagus loh. Ya, jadi buat Farhan, baca lagi, serap ilmu. Kamu juga bisa nonton itu talk show-nya, radio show-nya Robert Kiyosaki. Kadang dia guest-nya, tamunya banyak orang-orang hebat gitu, ya. Terus anak-anak muda yang ngerti ini baca terus si ini cewek itu Lynn Alden. Itu bagus juga dia ngulas. Kalian karena korelasinya ada, apalagi kondisi sekarang ini ya, yang nggak nentu begitu. Kan kayak saya bilang, ini waktu sebelum ini turun saya udah bilang nih hati-hati. Ada temen saya di Amerika udah kasih tahu kan, ada dari Bitcoin mulai mereka ada yang jual udah alihkan emas, lihat emas naik terus. Nah, pesan saya juga buat yang emas, hold. Ini saya rasa nanti disetel parabolik lagi emas ya ke depannya ya, karena udah banyak yang masuk lagi. Kemarin itu waktu mereka mau set up trade bulan BTC, rupanya banyak mereka dana yang di emas ya turun ke BTC. Maka di emas itu biasanya market mereka ada 11 triliun, jadi turun 1 triliun lebih, hampir 2 triliun alih ke Bitcoin. Nah sekarang Bitcoin turun marketnya kan, ini udah rally dananya ini lari lagi ke emas lagi nih ya. Nah emas ini naik nih, mulai kayak all time high gitu, hijau terus. Nah, terus ada yang nanya saya aplikasi apa emas? Ya di Indo saya nggak tahu. Saya main fisik di sini, saya kadang beli fisik gitu emas ya. Cuma di sini enak mainnya, spreadnya rendah, kita bisa cuan gitu. Kalau Indo spreadnya tinggi, kecuali ya agak mending itu dinaran. Kalian cobalah. Dinaran saya lihat bagus, dia promosi juga si Mardigo apa. Sekarang kalian juga untuk dia punya tabungan bisa, kalian bisa ini kan belanja dia ini kan sampai desimalnya. Terus kalau kalian mau ambil fisik, butuh fisik juga bisa dia prepare ya, bagus. Berarti bagus sekali dinaran sekarang. Kalian coba inilah ya. Yang ada dana lebih kalian alokasikan dana kalian mau di emas, di perak. Cuma Mardigo belum buat perak kali ya. Dia cuma emas gitu ya. Jadi itu aja masukan saya hari ini ya. Nah inilah latihan kalau kalian yang demo saya. Nah koin apa masih tanya juga, saya udah buat video, saya udah rekomen koin. Sekali lagi hari ini koin yang kalian mau share apapun itu jadi, yang koin-koin ini udah jatuh sekali. Jadi ya, sekalian juga bulan 6 ini banyak ini, nggak mesti NFT, banyak kalian ya mungkin YouTuber lain lihat Binance, kalian patokannya itu kan banyak di Binance apa kalian apa gitu ya. Nggak lah, ini udah bulan 6 ini semua ini. Tapi yang jelas kalian saya suruh ini DeFi. Apalagi kalau DeFi-nya juga ada program NFT, itu aja kalian ambil ya. Nah, kan banyak tuh sekarang ya. Jadi nggak mesti NFT. Jadi di bulan 6 ini karena dia penghujung tutup kuartal kedua, itu rata-rata banyak koin-koin ada eventnya ya. Jadi nggak mesti NFT. Saran saya lebih ke posisi DeFi.
karena ini nanti next saya jelaskan lah kenapa DeFi juga karena semua berhubungan. 2 hari yang lalu kalian lihat Federal Reserve ya, dia umumkan CBDC, itu udah harus tahu ke arah mana itu gitu, harus dianalisa ya. Ah, maka semua itu selalu saya sarankan baca, 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 baca. Kalian harus banyak baca. Bukan untuk saya, bukan untuk orang lain. Kalian baca, informasi akan menjadi uang untuk Anda. Ya, Anda sendiri. Jadi buat anak-anak Indo yang dulu malas-malas baca, kalian kalau mau jadi investor harus belajar, harus baca gitu. Ya, serap semua gitu. Ya, apalagi kalau ini yang ngerti bahasa Inggris, serap banyak itu orang sukses di luar yang buat program-program YouTube-nya gitu, yang memang mau ngajar gitu, mengedukasi gitu ya. Lynn Elden kalian boleh lihat itu. George Gammon, saya selalu rekomen George Gammon itu. Jadi kalian tahu patokan ekonomi dunia gitu, selalu dia ajarkan dengan jelas sekali, ada whiteboardnya. Kalian lihat ajaran dia itu rebel capitalism gitu ya, itu sangat bagus juga. Itu orang smart juga, yang bukan asal ngomong. Dia juga seorang entrepreneur yang udah pensiun muda karena udah sukses. Sekarang dia share ilmunya, dia ajar ini gitu ya. Itu kalian bisa pelajari ya, George Gammon ya. Itu dulu video saya hari ini. Buat Farhan, top up terus knowledge kamu ya. Saya suka, saya salut anak-anak muda yang mau belajar, apalagi kasih komen begitu positif. Gua seneng banget ya. Farhan, good luck, gambate ya. Alright, salam Seryo dari Tokyo. Hanya doa bisa saya kirimkan supaya semua kalian sukses dalam berinvestasi, kontrol diri, selalu sadis, bukan sadis galak sama orang, tapi sabar dan disiplin ya. Alright, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.